aku masih mandi aja aku bersyukur gitu. Tuh bangunan itu bangunan. Nah kita kayak padahal supirnya kayak apa sih gitu ya. Ya emang begini gitu. Kepala banteng si culanya gitu tanduknya. Nah itu tuh semakin Kalau cula banyak di tanduknya hidung, itu kayak cula di sini kayak salah badak. ya. Oke, welcome back to podcast Bay Uda. Kembali lagi kita bersama Jessica, Chandriana. Ini tag ulang kembali nih 3 episode yang hilang. Thank you Jess, sudah mau tag ulang lagi. Halo, iya sama-sama. Gak apa-apa Nah, ketemu lagi jadi ngobrol lagi. iya. Gimana persiapan buat Natal sama Tahun Baru? Sebenarnya sih aku nggak kemana-mana ya, di rumah aja. Jadi persiapan mah kayak biasa pasang pohon Natal. Terus kalau di sini sih biasa kita cuma pasang pohon Natal aja sih. Ya udah. Terus kalau kan karena kalau misalnya sekarang kan pandemi, jadi nggak ke gereja. Tapi kalau misalnya, maksudnya gerejanya online gitu ya. Tapi kalau misalnya dulu kan happy banget nih kalau malam Natal pasti ada di gereja gitu persiapan. Tapi kalau sekarang jadi dari tahun lalu ya nggak ngapa-ngapain sih, cuman pasang pohon Natal aja gitu. Terus ngumpul Nggak bareng? ngapa-ngapain. Iya, paling ngumpul bareng sama keluarga. Tapi tahun lalu aku nggak di Bandung, Natalnya di Jogja. Jadi ya happy aja sih kumpul-kumpul bareng keluarga. Kalau tahun ini aku di Bandung gitu. Nah, project akhir tahun gimana? Lancar? Nah, kalau itu sih project ya. Kalau project tuh lebih ke ini sih, karena akhir tahun jadi semuanya tuh kayak pengen ngebut kan, pengen cepet Hmm, gitu. Nah, terus udah gitu, ya mungkin beberapa klien juga kan ngejar Natal tahun baru kan, supaya nanti pindahan tahun baru, rumah baru gitu kan. Cuman karena misalnya sekarang, aduh sorry, ini lagi. Cuman karena sekarang lagi ngebut banget dan deadline, terus akhirnya aku kayak aduh pusing banget gitu. Terus mana kan aku kan sekarang kan banyak vendor-vendor juga kan, jadi sebenarnya yang lebih aman nunggu-nunggu vendornya. Kalau kerjaan aku sih sebagian besar udah selesai. Cuman ya beberapa ada yang belum sih, karena ini lagi kejar banget kan ngebut tahun baru gitu. Kayak Jess, ayo Jess, kebut ya sebelum Natal ya, sudah beres kita Natal pengen di rumah baru. Waduh langsung pusing pusing pikiran. Itu sih. dirimu umur Oh, udah segini udah gimana ngerjain project lumayan ya. eh ya ini tuh kayak gimana ya, udah kayak misalnya aku tuh baru baru apa ya, baru terjun ya. Hmm, Saya baru baru mencoba gitu kan, karena kan dulu kan kerjanya kan kantoran kan, terus kayak sekarang gimana ya, kayak kita coba kerja sendiri aja gitu. Nah akhirnya aku berdua coba freelancean aja sendiri gitu. Sebenarnya lebih enak karena waktunya kan bisa diatur sendiri kan kalau freelance gitu. Terus aku pikir ya udahlah nggak apa-apa, maksudnya kita coba aja dulu sendiri gitu. Tapi ternyata setelah aku jalanin sampai ini kayaknya udah dua tahunan ya sendiri, dari 2020 awal. Aku ngerasa kayak lebih fleksibel aja sih waktunya, jadi lebih seru gitu, lebih bisa ngatur sendiri kan, walaupun lebih pusing berkali-kali lipat gitu. berarti Jessica ngambil ini by Studio Kano kan? Iya, Sebagai arsitek dan Studio desain interior. Kano. Iya, arsitek dan interior design. Aku kan base-nya dari arsitektur. Hmm, Tapi kan sebenarnya arsitektur kan nyambung-nyambung juga sama interior. Kebetulan kita kan berdua. Nah, terus ini yang satu itu yang memang pernah kerja di interior design juga. Jadi akhirnya ya udahlah, kenapa kita tidak satuin aja arsitektur dan interior design gitu. Jadi sekarang arsitektur dan interior design jadinya. kalau dari yang diri mau obrolin, projectnya bukan desain aja kayaknya ya, langsung ke bagian eksekusinya kan, bikin proyeknya. Nah, iya. Enggak sih, sebenarnya kalau dari arsitektur, aku kan cuman mendesain rumahnya aja nih. Tapi Hmm, kalau misalnya yang interior design itu aku mendesain sama aku juga produksi si furniture-nya juga. Misalnya nih, udah mau bikin kitchen set gitu ya, kitchen set baru. Nah, aku yang desain, terus gitu nanti bisa produksinya sama aku juga. Jadi pokoknya udah tau beres aja gitu. Jadi aja langsung udah tinggal masak gitu. Pokoknya tinggal siapin panci, siapin sendok, piring semua udah tinggal masak gitu. Udah ada semua.
Kayak gitu kalau misalnya yang interior, tapi kalau yang arsitektur aku cuman desainnya aja. Kan kalau ngebangunnya kan nanti ada kontraktornya sendiri, itu beda lagi. Oh gitu. Kirain tadi sambil Iya. konstruksinya dirimu juga yang ngambil langsung. Oh, kalau konstruksi bangunannya enggak sih. Karena kan itu kan ada perhitungan struktur, terus kan kayak lebih gimana ya, lebih detail aja sih. Kayak aku belum, aku nggak ke sana sih. Ada lagi gitu subnya yang lain, kontraktor gitu. Jadi nanti gambar aku yang udah beres nih semua, yang udah siap bangun, nanti dikerjainnya sama kontraktor. Jadi ada lagi gitu, nggak aku semua. Berarti project dirimu sampai desain lepas, kelar, itu udah kerjaan Hmm. kontraktor. Oh gitu. Ya, gitu. Nanti paling kalau misalnya lagi proses pembangunan nih, aku sebagai arsitek aku ngecekin gitu loh, apakah nih udah kebangun sesuai dengan gambar aku gitu, bener nggak, sesuai nggak gitu sama gambar aku. Kadang kan mungkin kan ada perbedaan-perbedaan ya, atau enggak nanti juga kadang kontraktor ada butuh diskusi gitu, soalnya mungkin di lapangan eksekusinya tuh harus agak berbeda gitu dengan di gambar. Gimana, setuju nggak nih arsitek? Nah paling aku kayak gitunya aja gitu, diskusi-diskusi di lapangannya. Oke. Tahun ini apa project yang paling berkesan? Oh, sebenarnya gini sih. Tahun ini menurut aku sih tahun 2021 ya, 2021 lupa. 2021 ini lumayan banyak belajar sih. Jadi, karena kan sebenarnya aku nih termasuk baru ya kalau misalnya freelance sendiri gitu kan. Nah, terus tahun 2021 ini lagi lumayan banyak gitu project-project interior. Nah, jadi menurut aku yang paling berkesan sebenarnya lebih ke project-project interiornya sih. Jadi aku kayak ngerasa, oh, gimana ya, dapat pusingnya, dapat happy-nya gitu kan. Semua semua lengkap banget sih di project-project interior gitu. Jadi ngerasa belajar banget juga sih di tahun ini gitu. Padat banget rasanya tahun ini, mana kemarin kan sambil kuliah juga kan, dan tahun ini kan beresin Hmm. tesis. Jadi udah kayak gimana ya. Tapi anehnya tuh timingnya tuh pas gitu loh. Misalnya nih, Januari Februari aku proyekkan interior. Padahal sebenarnya jadwal Januari sampai sekitar Aprilan gitu tuh harusnya aku tuh tesis gitu. Harusnya Januari sampai April. Cuman karena aku tuh sibuk di interior ngerjain project dulu, jadi tesisnya tuh gak aku kerjain. Gak sempet aku kerjain gitu, bukan yang nggak mau, kayak nggak sempet aja gitu kan. Kalau tesis kan harus kayak fokus fokus gitu kan. Nah ini nggak bisa. Aku kayak terpecah-pecah gitu. Baru juga aku mikirnya kayak, ini belum, itu belum gitu kan. Jadi aku kayak, ya udah deh nanti aja deh daripada berantakan. Ya udah aku ngerjain project dulu sampai akhirnya di April tuh kelar gitu. Project yang kelar, tesisnya sih enggak gitu. Project yang kelar, projectnya April kelar. Nah akhirnya ini tuh April tuh periode pertama gitu. Nah terus ada lagi periode periode kedua itu di bulan Agustus. Yang aku tuh ngejar yang periode kedua tesis itu. Jadi akhirnya pas project kelar ya udah aku fokusin tesis pas waktu Lebaran tuh Mei ya. Tahun ini Mei ya. Mana Mei akhir nggak sih? Juni apa Ini apa Mei ya? Juni ya? Juni kalau Juni nggak ya. salah. Pokoknya bulan-bulan segitu ya. Nah pas Lebaran tuh aku fokus lah, udah mulai fokus karena kan kemarin proyeknya udah beres nih. Kalau aku nggak ngerjain yang sekarang nanti kan aku kelewat lagi nih periode yang selanjutnya gitu kan. Akhirnya aku ngejar yang Agustus. Nah kayak aku bersyukur juga selama aku fokus ngerjain itu sekitar 2 bulanan lah, 2 bulanan ngerjain tesis. Project tuh kayak apa ya, sepi gitu, hitungannya sepi gitu loh. Jadi kayak mungkin mungkin ya aku mikirnya kayak, oh ya udahlah mungkin ini ditakdirkan buat harus ngerjain tesis dulu gitu kan. Tapi sambil kadang kepikiran juga, kok kayak belum ada yang baru ya gitu kan. Tapi ya udahlah, kayak aku ngerjain dulu sampai akhirnya Agustus kelar. Terus aku sidang tuh, aku lupa, iya sidang juga Agustus juga. Terus akhirnya pas beres sidang itu, jeda dua hari, 3 hari, 2-3 hari, tiba-tiba ada kayak project masuk lagi, interior lagi gitu loh kak. Kayak yang wow, kayak ini tuh kayak timingnya pas banget gitu. Padahal selama 2 bulan itu aku ngerjain tesis, gak ada yang masuk. Aku sampai kepikiran gitu loh kayak, ini kok gak ada yang masuk ya project ya? Kayak udah mulai panik-panik gitu kan. Tapi dipikir ya udahlah, udah pokoknya kerjain dulu tesisnya sampai kelar. Nanti ada yang masuk pusing lagi gitu kan. Ya udah kerjain, terus beres, terus sidang. Itu udah ngebut banget. Pas beres sidang selang 2-3 hari, itu bener-bener 2-3 hari, tiba-tiba ada yang nelpon. Jess, bisa bantu nggak? Ini kita mau pindahan rumah, tapi interiornya belum selesai. Bisa bantu nggak beberapa interior gitu? Nggak banyak sih, dia bilang. Ya, aku oke aja gitu kan. Langsung juga janjian buat ketemuan di minggu minggu yang sama.
Jadi aku kayak bener-bener beres tuh langsung kayak, wah dapat lagi interior gitu. Kayak aku ngerasa, wow gitu. Pas banget timingnya kan. Nah yang itu masih berlangsung sih sampai sekarang. Sampai sekarang. Harusnya beres sih di akhir tahun ini. Gitu, S- cuman kadang kayak ngerasa pas banget kan. S2-nya cross major kan, Jess? Iya, aku ngambilnya ini, bisnis. Kenapa akhirnya cross Jadi major dari arsitektur beda ke gitu. bisnis? Karena sih dulu mikirnya gini ya, kalau misalnya kayak kayak misalnya gini loh, aku sih mikirnya ke depannya tuh nanti kan maunya gitu ya, kayak cita-cita gitu ya, semoga Hmm. ya amin gitu kan. Mau buka kayak konsultan arsitektur sendiri gitu. Kalau sekarang kan masih freelance tuh kayak apa ya, belum ada kayak kantor yang memang bisa mewadahi orang-orang gitu loh. Jadi kayak pengennya kita tuh bisa banyakan kan, ada drafter, ada teman-teman lain yang bisa saling diskusi gitu nanti ke depannya. Kalau sekarang kan kita cuma stuck aja nih berdua doang gitu kan. Ya semoga ke depannya tuh bisa punya satu tempat yang memang bisa mewadahi semuanya gitu. Nah, terus aku pikir kan kayaknya semua yang aku lakuin juga nyangkutnya ke bisnis kan, semuanya juga bisnis 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 gitu. Kalau aku mau buka konsultan pun ya itu masuknya juga bisnis gitu. Terus selain itu juga aku pikir kayaknya kalau aku S2 arsitektur aku kayak nggak deh gitu. Mengingat dulu waktu S1 kayak mau tidur tuh kayak susah aja gitu. Maksudnya aku kayak dulu tuh ya, kalau ke kampus terus aku tuh ngerasa ya aku masih mandi aja aku bersyukur gitu. Seriusan dulu saking sibuknya gitu, jadi aku kayak aduh kalau S2 arsitektur aku kayak gitu lagi nggak ya, nggak deh aku nggak mau gitu. Ya udah deh aku bisnis aja. Kayaknya mahasiswa arsitektur begitu kesiksa ya. Ya cuman sebenarnya yang bikin happy-nya itu ya dulu karena kita kan sibuk banget tuh, kayaknya tuh kayak project tuh nggak kelar-kelar aja gitu, kayaknya nggak akan pernah kelar sih, sampai itu waktunya deadline baru ya harus kelar gitu kan. Kalau Mm-mm. nggak mah nggak akan kelar gitu kan. Nah terus gitu, tapi yang serunya karena saking kita tiap hari kayak gitu kan, terus jadinya akhirnya punya teman-teman yang cocok yang akhirnya bisa nugas bareng gitu loh. Nah jadi kan aku kadang suka nginep di rumah A, nginep di rumah B, nginep di rumah C, atau enggak pada nginep di rumah aku gitu. Nah itu sih jadi yang bikin makin deket gitu ya, jadi kan rame gitu. Jadi akhirnya tuh nugas tuh nggak sendirian, karena kalau sendirian pasti ketiduran. Jadi akhirnya banyakan aja sama teman-teman. Kadang di kafe tuh pernah sampai ini loh Kak, sampai kita nginep di kafe, kan kafenya 24 jam tuh. Nginep di kafe, semuanya tuh pakai laptop, bener-bener udah kayak warnet gitu. Wah, udah sih itu malu-maluin sih, tapi ya udahlah ya, daripada kita ketiduran kan, udah gak apa-apa kan gitu. Cita-citamu emang arsitek dulunya? Atau apa yang membuat Um, daya tarik ke arsitek ini, ke dunia arsitek? oh, sebenarnya karena memang aku kan, jadi dari papa kan memang kontraktor, terus jadi aku udah terbiasa dengan ngelihat gambar-gambar denah. Mungkin kau udah juga sering lihat kali ya gambar-gambar denah yang Hmm. ya biasa kan kalau mau bangun rumah atau enggak misalnya lagi jalan-jalan ke mall, terus kan kayak suka ada rumah-rumah yang apa sih, kayak townhouse atau enggak rumah-rumah apa kecil-kecil yang tipe berapa itu kan suka ada denah-denahnya gitu kan. Nah dulu tuh aku tuh sering banget ngelihat kayak denah-denah gitu, jadi udah kebiasa gitu kan. Nah kadang aku suka nanya gitu kayak ini tuh gambar apa sih gitu kan. Oh itu tuh pintu, artinya not gambar-gambar pintu di denah tuh kayak gini. Itu tuh waktu aku SD. Nah terus gitu, kenapa ya pintunya gambarnya kayak gini gitu kan. Oh itu arah buka pintu gitu. Pokoknya jadi aku udah lumayan familiar gitu loh, lumayan familiar dari aku SD gitu kan. Nah terus akhirnya karena aku saking seringnya ngelihat gambar-gambar kayak gitu di rumah, terus akhirnya aku suka jadi iseng nyobain gitu. Iseng 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 isengnya ini juga sih, aneh juga sih. Terus isengnya tuh kayak nyobain gambar denah gitu. Terus kayak misalnya nih aku berimajinasi, nanti aku pengen punya rumah gitu kan, atau enggak pengen punya sekolahan gitu, aku pengennya kayak gimana sih denah-denahnya, ruangan-ruangannya gitu kan. Nah terus akhirnya aku digambar gitu loh Kak, kayak misalnya aku ngegambar ini pintunya di sini, ini kamar mandi di sini, ini kamar, ini ruang makan, itu tuh aku ngegambar. Terus nanti aku nanya ke papa aku kan,
ini gimana, udah oke belum ya? Terus nanti dikoreksi gitu, WC-nya jangan di sini gitu kan, kamar mandinya jangan di sini, jelek nih sirkulasi udaranya. Terus aku kan kayak, kok jelek ya? Apanya yang jelek gitu kan? Nggak ngerti kan, namanya juga anak SD kelas 2 gitu kan. Ini nggak ada ventilasi, kamu jangan gambar toilet di sini gitu. Oh yaudah aku ganti lagi. Nah jadi akhirnya kayak udah lumayan apa ya, familiar gitu. Emang emang dulu aku seneng ngegambar sih, bukan cuma gambar denah aja loh, kayak ini banget kayak serius banget gitu kan kalau gambar denah. Aku seneng gambar kartun gitu, kalau nonton SpongeBob, SpongeBob nonton Very Odd Parents tuh dulu kartun favorit aku. Aneh banget. Cosmo Wanda itu suka aku gambar gitu. Terus aku pensil warna, itulah pokoknya kalau aku udah ngegambar tuh bisa aku kayak seharian duduk aja gitu di meja makan coba gambar. Dari mama misalnya, mama mau pergi nih, terus mama pulang lagi aku masih di tempat yang sama, nggak gerak gitu, cuman makan sama minum di tempat yang sama aja, terus aku masih ngegambar gitu. Dulu sih, sekarang kayaknya aku udah nggak pernah ngegambar lagi. Nggak ada waktu sekarang, ya ngegambarnya gambar denah aja. Yang menarik nih, Jos. Anak SD udah dikasih pemahaman tata ruang. Itu kan Iya. bukan, kalau kita SD palingan, aku dulu SD gambar apa ya? Pemandangan kan. Mau indie gitulah, template gunung dua, jalan, sawah. Habis itu nggak tahu mau bikin apa lagi. Sebenarnya aku juga dulu gitu sih, Terus, gambar gunung, terus ada mataharinya di tengah, terus ada ya sungainya, sawahnya gitu kan, ada bebeknya. udah itu aja. Bebeknya juga jelek, iya. Nah tapi itu maksudnya gak tahu ya, kayak kayak aku dari dulu tuh udah sering aja kali ngelihat ngelihat gambar di blueprint blueprint dulu mah. Zaman-zaman aku masih SD tuh kan blueprint tuh bertebaran gitu di ruangannya papa aku kan. Aku suka buka gitu kan, suka ini apa sih gitu kan, kepo biasa bocil gitu kan. Nah terus jangan jangan dipegang, jangan dipegang gitu kan, nanti rusak gambarnya gitu. Tapi ya biasa bandel gitu kan, aku buka, terus aku, ini apa sih, aku bilang ini gambar apa gitu kan, itu tuh rumah. Hah, kok rumah kayak gini? Nah baru akhirnya, ya karena aku banyak nanya kali ya waktu kecil, Hmm, berisik banget nih anak gitu kali, akhirnya jadi ya ini tuh pintu, nah ini tuh jendela, kok jendela bisa kayak gini. Aku kepo aja sih dulu. Sampai ada kan, tahu kan Kak, ada mal-mal yang ada kursi, ada meja itu, tahu kan? Yang ya. tinggal gitu-gitu. Nah, itu tuh dulu papa punya. Terus kayak, kalau kamu bikin kursi, jangan pakai ini gitu. Dikeluarin lah penggarisnya. Oh, aku baru tahu. Oh, ada penggaris ini ya. Dulu seneng banget ngeliat penggaris itu. Soalnya lucu kan. Bentuknya kan kotak gitu. Terus dalamnya kan ada ini kursi, ini meja, terus ini apa, notasi pintu apa gitu kan, ada semua di situ. Udah aja itu mas, seharian aku bisa kayak ngemal-ngemalin gitu. Terus udah gitu, mungkin karena dari situ pertamanya ya, mungkin karena orang tua ngeliat kayak ini kayaknya anak seneng gitu ngegambar denah gitu ya, jadi akhirnya ya udah, nanti kalau kamu gede kamu masuk arsitek aja. Apain tuh arsitek gitu kan? Iya bikin rumah katanya gitu. Dulu tuh kayaknya happy banget ya, oh bikin rumah, oh happy ya gitu, udah masuk arsitek kayak wow. Kayaknya aku masuk jurusan kayak gini, kayak dulu pas pertama aku masuk jurusan arsitektur semester pertama udah kayak pusing gitu loh Kak. Kayaknya aku mau kuliah masak aja deh kayak gitu. Padahal juga gak suka masak di rumah, tapi kayaknya masak kayak lebih menarik aja gitu. Rumput tetangga lebih hijau. Ternyata masak juga pasti pusing ya. Ya Ketika udah akhirnya kan kita tahun kuliah nih, biasanya beresin. kan, ketika Hmm. kita baru kuliah, keilmuannya lebih spesifik. Orang yang ini gambar rumah asik gitu. Kadang kan ada keterkejutan nggak sih ketika kamu udah kuliah? Oh ternyata nggak seperti ini. Gitu. Lebih Wah, berat. Ya? Hal-hal apa yang dirasain ketika momen itu? Apa aja misalnya hal baru yang sebelumnya tidak diketahui, tapi ternyata di arsitek itu ada gitu. aku kayak tiap semester terkejut. Tiap semester kuliah arsitektur aku terkejut, kaget aku kayak semester pertama. Semester pertama tuh kan masih pakai semester 1 sampai semester 4 itu, kalau di kampus aku masih pakai pensil. Jadi gambarnya benar-benar manual. Jadi kalau misalnya ada salah, ya kan kita pakai drawing pen tuh, Kak. Ya, Maksudnya drawing kalau pen. misalnya ya kalau misalnya sketsa pakai pensil, tapi kalau misalnya bikin denah, potongan bangunan gitu, tambak itu semua kita pakai drawing pen. Dari 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 tuh semua tuh lengkap gitu. Nah, terus begitu. Jadi kalau salah, ya bisa mungkin sih jangan di tip X. Jadi aku tuh pasti sedia penghapus bolpen.
yang warnanya biru itu loh. Digosok-gosok itu sebenarnya bukan penghapus sih, kayak mengikis kertas gitu kan. Iya. Gini-gini terus sampai tipis banget, sampai udah kayak bisa diterawang gitu kan. Pokoknya mah kayak gitu, itu semester 1 sampai semester 4 tuh udah kayak gitu, shock sih. Nah, tapi begitu semester 5 kita udah mulai pakai software ya, software arsitektur. Nah, itu juga shock juga sih, karena aku nggak kebiasa juga kan pakai software. Dari sebelumnya kan manual tuh nggak diajarin loh di kampus. Jadi pokoknya dikasih project semester 5 ya udah kerjain pakai pakai apapun software yang kamu bisa, pokoknya bisa ngumpulin pengeluarannya ini, deadline-nya tanggal segini, kamu harus kumpulin semua. Jadi nggak diajarin kalau di kampus tuh dulu Berarti nggak diajarin. software-nya nggak Jadi diajarin. sama sekali nggak diajarin. Nggak ada, maksudnya nggak ada kuliah tentang software ya. Terus Gitu. bisanya Jadi dari harus, mana? nah, kamu bisa kayak apa ya, belajar sendiri atau bisa juga kayak les gitu loh. Les-les ke apa namanya? Ke course-course gitu. Nah, dulu sih aku ada yang les, ada juga yang kayak otodidak, nanya-nanya teman aja gitu. Ini gimana sih, ajarin dong, ajarin gitu. Ya, tapi ngajarin juga kan nggak semua orang ini ya. Semua orang juga sibuk gitu loh sama project Iya. masing-masing. Makanya kayak shock tuh. Shock juga. Shock lah, aku tiap semester aku shock. Langsung kayak, iya beneran. Kayak, pokoknya mah kayak masuk semester 1, wah gila kaget sih tugasnya udah kayak gini. Terus begitu semester 2 juga kayak, gila. Nah, semester 3 semester 4 udah lumayan kebiasa ya. Begitu semester 5 shock lagi, karena kan aku kan pakai software kan, aku ya agak-agak gaptek gitu ya, gak bisa gitu kayak, gimana nih, panik gitu kan. Nah, begitu udah semester 6, ya udah mulai, kepanikan itu udah mulai terbiasa, bukan hilang, terbiasa. Oh ya udahlah, oke gini ya gitu. Sampai semester 7, baru semester 8 tuh kita skripsi. Jadi ada dua kalau di kampus aku tuh, tugas akhir iya, skripsi iya gitu. Kadang kan ada kampus-kampus yang tugas akhirnya bareng sama skripsi gitu. Ada juga yang nggak ada skripsi, tapi adanya tugas akhir aja gitu, project tugas akhir kan. Kalau aku double, tugas akhir iya, skripsi iya gitu. Ntar aku mikir dulu ya. Tapi begitu, ya boleh boleh. Pusing kan mikirnya juga, untung udah lewat. Kalau di kampus aku tuh bisa milih mau TA apa skripsi. Nah itu kan enak kan. Anda ya aku bisa milih dulu. Enggak, ini mah. Kan bisa fokus satu nih. Udah fokus TA aja nih. Mm-mm. Kerjain project. Skripsi udah olah data aja, segala macam laporan. Ini dua loh. Dua, jadi semester 7 aku tugas akhir, semester 8 aku tuh skripsi. Tapi kan sebenarnya yang paling puncak-puncaknya tuh di tugas akhir kan. Kita nyebutnya SAA, Studio Akhir Arsitektur. Nah, itu SAA tuh yang paling, aku lupa ya dulu kalau nggak salah 8 SKS deh. Nah, itu tuh yang paling apa ya? Yang paling gimana ya, deg-degan gitu loh. Itu kan studio terakhir kan. Jadi ya udah pasti kamu pasti ngasih yang terbaik lah dengan permintaan gambar yang semakin sulit gitu kan. Nah, terus begitu udah selesai itu, udah kayak jauh lebih tenang gitu. Jadi sebenarnya ngerjain skripsi itu jauh lebih better sih. Lagian yang aku juga menikmati sih ngerjain skripsi aku yang dulu gitu. Mungkin karena topik yang aku bahas itu seru gitu buat aku. Jadi sama sekali nggak merasa pusing gitu. Aku senang-senang aja ngerjain Apa waktu itu yang skripsi dibahas? dulu. Aku senang nih kalau bahas dulu. Skripsi aku tuh dulu kan itu milih tuh, kalau di arsitektur tuh banyak. Jadi misalnya ada kayak lebih ke sejarah, ada kayak lebih ke, maksudnya sejarah bangunan arsitektur, ada lebih ke, aduh aku lupa, udah lama nih meninggalkan kuliah, ke kayak suhu-suhu bangunan, pencahayaan bangunan gitu. Pokoknya banyak deh macam-macamnya. Ada yang tentang perkotaan gitu kan. Aku milihnya dulu sejarah bangunan gitu. Nah, terus aku milih sejarah bangunan, terus dosen aku bilang gini, ya udah sekarang mah gini aja, kamu cari dulu, kamu jalan-jalan, kamu cari bangunan yang menurut kamu paling menarik gitu. Nanti kamu ajuin bangunan itu buat kita teliti di skripsi kayak gitu. Terus aku tuh nggak kepikiran dulu, tapi aku tuh keinget satu bangunan yang kayak tiba-tiba tuh langsung terlintas aja gitu di otak aku gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu, kayaknya beberapa 10 tahun yang lalu, sebelum sebelum kejadian skripsi aku itu, waktu aku kecil, aku tuh inget aku pernah ke satu gereja di Jakarta. Bentuknya tuh kayak, mungkin udah tahu deh, bentuknya tuh kayak bangunan Toraja gitu loh, tongkonan yang kayak gini loh bentuknya. Udah pernah lihat gak? Di mana aja? Ya bangunan adat Toraja sih, cuman waktu itu bentukannya tuh gereja berbentuk bangunan adat Toraja.
Tongkonan namanya di Jakarta, Tongkonan. di Jakarta tuh di Kelapa Gading atau di mana ya? Aku agak lupa. Nah, tapi aku tuh inget aku tuh pernah berkunjung ke situ dulu banget karena ada saudaraku nikahan di situ. Nah, terus segitu cuman itu yang terlintas di kepala aku tuh bener-bener cuma itu, nggak ada lagi gitu. Jadi sebenarnya aku dikasihnya 3 opsi bangunan, kamu cari deh 3 bangunan yang menurut kamu paling menarik gitu. Nggak ada lagi, aku kayak cuman kepikiran itu aja gitu. Nah terus aku mulai cari-cari kan di internet bangunan itu, terus aku ajuin, aku bahas ini deh, aku bilang gitu kan pas banget kan, itu kan lebih ke sejarah arsitektur kan, terus kan aku milihnya juga bangunannya tuh bangunan gereja yang berbentuk bangunan adat, ya nggak sih, jadi kan pas gitu aku pikir. Udah aku ajuin itu, terus dosen aku oke, kayak happy banget kan, udah masalahnya nggak ada opsi lain sih, jadi kalau nggak oke kan pusing kan mikir lagi gitu. Ya syukurlah gitu oke. Nah terus udah gitu pas udah jalanin sampai survei ke gerejanya, terus udah gitu nyari-nyari data di internet sampai ada satu titik stuck banget, nggak bisa maju lagi, kayak bener-bener nggak punya data lagi gitu loh, udah stuck aja nggak ada data lagi. Nah terus udah gitu dosen aku tuh sampai bilang, Jessica hari ini bimbingan skripsi nggak, aku bilang kenapa, kayak aku belum punya data lagi. Terus besokan lagi, Jessica bimbingan nggak, aku bilang gitu. Pokoknya aku tuh sampai nggak bimbingan beberapa pertemuan gitu loh Kak, karena saking nggak ada data, stuck gitu. Terus sampai akhirnya tuh aku udah kayak ini kan udah mendekati deadline, 1 bulan lagi menuju deadline gitu kan. Terus aku sampai mikir ini aku nggak ada data gimana, aku pikirkan. Terus aku cuman bener-bener kepikir apa aku harus ke Toraja ya gitu loh Kak. Kan bahkan aku cari dulu Toraja tuh di mana gitu. Nah terus udah gitu ternyata di Sulawesi Selatan. Aku nggak pernah gitu menginjakan kaki di Sulawesi gitu kan. Nah terus gitu, apa aku harus ke Toraja ya, aku pikir gitu kan. Nggak pulang pusing gitu loh, masa ini 1 bulan lagi nih tesis kan, tesis skripsi. Terus akhirnya aku bilang ke orang tua aku, mah apa kayaknya aku nggak bisa deh ini ngerjain skripsi, kayaknya aku harus ke Toraja deh. Terus kayak pada kaget gitu, hah, Toraja di mana itu gitu kan. Pertama nanya di mana dulu gitu, kita nggak pernah keluar nih, ya kita kan mainnya di sini aja kan di Pulau Jawa kan. Terus aku cari-cari ini akhirnya tiba-tiba aku keinget dulu di gereja aku ada satu orang, orang Toraja tapi dia udah lama nggak di Toraja gitu, jadi tapi dia tuh asli Toraja gitu, cuman kayaknya udah berapa belas tahun tuh meninggalkan Toraja. Akhirnya aku iseng gitu kayak, Bu, aku bilang gitu, kalau ke Toraja, iseng ini bener-bener iseng iseng doang, Bu, kalau ke Toraja lewat mana ya? Kayaknya mulai dari situ, lewat mana ya, aku bilang gitu kan nggak tahu ya. Terus, hah, siapa yang mau ke Toraja, Jess? Enggak, aku nanya doang, aku bilang gitu kan. Oh, kamu flight dulu ke Makassar katanya. Dari Makassar kamu naik mobil 8 jam sampai ke kota Makale. Dari Makale kamu lanjut lagi ke Rantepao. Sebenarnya ada Makale ada Rantepao kan. Tapi kalau misalnya yang lebih Makale ya mungkin yang lebih pemerintahannya gitu loh. Kalau Rantepao yang lebih kotanya gitu ya, yang lebih banyak ada rumah-rumah gitu. Nah, kamu ke Rantepao aja katanya gitu. Oh, 8 jam ya aku pikir naik mobilnya. Iya. Aku lupa sih dulu udah ada airport atau belum di Toraja, cuman aku nggak naik, karena nggak langsung ke Toraja. Akhirnya aku bilang gitu, iya nih, aku mulai cerita, skripsi aku butuh ke Toraja, udah aja kamu ke Taman Mini gitu kan. Waduh, nggak bisa, aku bilang, masalahnya kan aku kan nyarinya kan bener-bener yang aku cari tuh harus dilihat secara fisik gitu loh, fisik bangunan Torajanya gitu kan, bangunan tongkonannya gitu. Jadi kalau ke Taman Mini kan itu udah bentukannya udah replika kan, udah original gitu. Jadi sebenarnya aku masih butuhnya yang masih orinya gitu dulu tuh. Jadi aku bilang nggak bisa kalau ke Taman Mini, aku nggak dapet datanya gitu kan. Terus, waduh, kamu jauh banget ya, kalau ke Toraja tuh kamu benar-benar jauh banget. Aku aja udah berapa belas tahun nggak ke sana, kayak gitu kan. Terus aku pikir, tapi aku sih senang-senang aja kan. Kalau aku sendiri kan aku senang-senang aja gitu jalan-jalan gitu kan. Terus aku pikir, ya udah deh nggak apa-apa, coba aja deh, aku bilang gitu. Terus dia bilang, aku sebenarnya ada kenalan sepupu aku masih di Toraja, kata si ibunya. Tapi sekarang tuh lagi nggak di Toraja, katanya gitu. Oh, lagi nggak di Toraja? Iya, saya juga nggak tahu kapan balik Torajanya lagi. Oh, ya udahlah, aku pikir gitu kan. Itu kan udah kayak gimana ya Kak? Ngerti nggak sih, kayak dia punya sepupu di Toraja, tapi nggak tahu kapan pulang gitu kan. Sedangkan kalau aku butuh butuh bantuan sepupunya pun, ya aku juga nggak tahu kapan karena sepupunya juga nggak tahu kapan pulangnya gitu, ya nggak sih? Nah, itu tuh hari Minggu kejadiannya waktu di gereja. Pas hari Seninnya, benar-benar selang 1 hari, tiba-tiba si ibunya tuh ngechat aku, Jess, dia bilang, sepupu aku udah di Toraja nih, barangkali kamu perlu, ini nomor teleponnya. Belum aku telepon, si sepupunya itu udah nelpon aku duluan, Kak. Iya. Bingung nggak? Iya, terus kayak, halo Jessica ya, iya. Dengar-dengar katanya kamu mau ke Toraja ya, gitu. Iya.
mau aku bantu untuk apa? Untuk skripsi? Iya. Oh iya, boleh sini aku bantu aja. Tiba-tiba itu kan benar-benar selama 1 hari saat aku lagi kayak pusing mau gimana ngerjain skripsi nggak bisa, terus mau ke Toraja pun aku kan nggak punya kenalan sama sekali gitu kan, cuman mengandalkan ibu ini gitu kan, satu-satunya orang Toraja yang aku kenal gitu, walaupun ya udah lama nggak di Toraja. Nah terus kayak gitu tiba-tiba itu benar-benar orangnya nelfon aku duluan. Jessy mau ke Toraja, iya rencananya kapan? Oh rencananya minggu depan, aku bilang gitu. Kayaknya kalau nggak Jumat ini minggu depan deh, aku bilang gitu. Aku lupa sih apa Jumat ini apa minggu depannya, pokoknya mah kayak nggak lebih dari 1 minggu aja dari aku telepon itu. Kan mepet banget kan waktunya kan. Nah terus kayak gitu, soalnya aku ngejar banget skripsi aku tinggal 1 bulan lagi, aku bilang. Data apa aja yang kamu butuhin, dia bilang gitu. Langsung aku catat semua kan, aku butuhnya kesini, 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 kesini. Ya udah nanti saya cariin lokasi-lokasi yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan buat skripsi kamu, kayak gitu. Terus dia nanya, hotelnya mau yang kayak gimana? Hotelnya mau nginep di mana? Waduh, mana aku tahu udah hotel apa aja gitu kan. Terus, ya udah deh terserah, aku bilang gitu, nginep di mana aja, oke, aku bilang gitu kan. Terus nanti udah aja gini, saya aturin ya semuanya, kayak dari mobilnya, dari supir yang nyetirnya gitu kan, terus dari penginapan, dari makan-makan ya semua ntar saya aturin gimana, dia bilang gitu. Wah, aku sih seneng banget ya nggak sih Kak? Udah lagi pusing loh, kayaknya gak sempet juga nyari-nyariin hotel gitu kan. Terus akhirnya ya udah semua dibantuin sama si omnya itu. Nah terus kayak gitu udah langsung aku berangkat. Nah akhirnya tadinya kan aku mau berangkat sendiri kan, cuman karena aku sendiri juga nggak apa-apa sih, aku pikir kan karena udah ada orang yang aku temuin, aku udah tahu gitu aku mau ketemu siapa, aku mau ngapain, aku udah tahu gitu. Jadi aku pikir kalau aku sendiri pun aku nggak masalah gitu. Tapi ternyata karena nggak dapet izin, akhirnya pada nemenin orang tua aku, pada nemenin ikut ke Toraja gitu kan, yang tahu katanya kayak apa gitu. Terus akhirnya kita berangkatlah bersama-sama bertiga nih ke Toraja. Seru juga sih, karena kan pertama kali aku menginjakan kaki di Makassar gitu kan. Pertama kali nyoba coto Makassar. Terus begitu dari situ Makale, terus ke Rantepau. Jadi kayak tiba-tiba aja petualangan dadakan gitu. Nah terus ternyata yang aku baru tahu lagi, kan di Rantepau kan kayak masih gimana ya, bentukannya kan masih nature banget gitu. Jadi kalau kita naik mobil pun bisa kanan kirinya tuh kayak bener-bener yang digambar anak TK itu loh, gunung terus jalanan di tengah, kanan kiri sawah. Nah itu dia, Sempat ngambil aku foto baru nggak, Jas? menemukan. Ada kayak aku pernah upload gak ya di Instagram. Nanti Aku aja. upload rumah tongkonannya, Nanti aja, aku pengen tongkonannya. lihat. Terus, Aduh terus. tapi kalau jalanannya kayaknya enggak deh, bener-bener loh Kak, kayaknya ya mungkin karena aku tinggal di Bandung udah nggak ada kan gunung-gunung gituan kan, saya gunung-gunung ya udah dari jauh aja gitu. Ini bener-bener kayak gunung aku dikelilingin gunung, tengahnya tuh bener-bener jalan cuma segini doang. Dan Aku hijau kiri naik kanan. mobil, iya itu bener-bener yang ada kerbaunya gitu loh. Bener sawah yang ada kerbaunya gitu, terus begitu wow kayak gila bagus banget gitu ya, maklum nggak pernah lihat begituan kan, terus gitu tapi keren-keren aja sih. Jadi aku bener-bener ngerasa wow gitu, bener-bener bagus aja gitu. Terus aku masuk ke rumah, kan aku dibawa ke beberapa desa gitu, di situ kan nyebutnya beberapa desa kan. Jadi setiap desa itu kan pasti ada rumah adat tongkonannya gitu. Jadi aku bisa sehari itu ngunjungin 4 desa gitu loh, karena buat penelitian kan, foto-foto semua. Terus kan yang lagi kan bangunan tongkonan itu kan ada ininya, apa sih namanya, aku nggak lupa, yang kayak corak-coraknya gitu loh, kayak motif-motifnya gitu, motif-motif adatnya gitu. Karena setiap motif kan dia punya meaning tersendiri kan. Aku juga sampai aku catetin tuh si motif ini artinya apa gitu kan. Itu sih lebih ke penelitian. Nah terus lagi aku juga datang ke ini upacara adat. Jadi kan sebelumnya memang aku udah baca dulu kan, sebenarnya di Toraja tuh ada apa aja sih. Terus aku baca kan ada rambu Solo, ada rambu tuka gitu. Rambu Solo tuh lebih ke upacara yang berduka gitu. Kalau misalnya ada orang meninggal gitu tuh lebih ke rambu Solo, tapi kalau rambu tuka tuh yang lebih ke yang upacara kebahagiaan, misalnya kayak pernikahan atau apa gitulah, pokoknya bahagia-bahagia. Nah, waktu aku lagi makan siang, tiba-tiba pemilik kafenya ini ngomong, kamu dari Bandung ya? Kamu mau ikut nggak tuh? Ada acara Rambu Solo, dia bilang gitu. Rambu Solo, upacara itu kan kayak duka gitu kan, berduka. Iya, ada yang meninggal, tapi siapa gitu yang meninggalnya gitu. Mungkin karena Rantepau juga kotanya kecil ya, jadi
mereka saling tahu gitu loh, kayak mereka kayak keluarga sih, aku ngerasanya kayak mereka tuh saling kenal aja gitu, kayak deket gitu karena kecil kotanya. Tuh kamu datang aja tapi agak jauh dari sini, tuh lagi acara Kambu Solo katanya gitu, Kambu Solo kan namanya. Terus gitu, oh boleh gitu kan, karena aku kan penasaran kan, orangnya udah nyampe situ lah, kagok gitu kan, datengin aja gitu. Nah terus kapan lagi aku pikir ke Toraja, bener gak? Terus akhirnya kita datang lah, ternyata perjalanannya 2 jam, udah kayak Bandung Jakarta. Tapi ini versi masuk hutan-hutan gitu. Bandung Jakarta tol, ini benar-benar masuk sawah, ke jalannya kecil-kecil, terus tiba-tiba kayak masuk ke hutan gitu. Sampai akhirnya benar-benar parkir di tempat yang pohon-pohon semua, kayak hutan. Ada satu rumah di, kayak nggak tahu ya, kayak agak hutan gitu sih. Satu rumah di situ gitu. Terus kita masih jalan masuk ke dalamnya. Nah, terus begitu pas kita masih jalan ke sana, terus aku nggak tahu sih, kayaknya tour guide aku nih, kalau nggak salah tim suksesnya bupatinya Toraja apa gimana gitu, aku agak lupa juga. Jadi di sana tuh dihadirin orang-orang lumayan penting gitu, ada bupati kalau nggak salah. Itu aku Dirimu udah bupatinya kayak kalau nggak berasa salah. orang penting juga dong. Ya aku kaget juga sih. Oh, terus kan jabatan tangan gitu loh Kak, udah. Iya. Terus kayak, aku salaman nih sama bupati Toraja. Kayak karena si tour guide aku tim sesnya gitu, tim suksesnya. Jadi ya udah kenal aja. Aku nggak tahu sih, kayaknya acaranya mungkin orang yang meninggalnya itu mungkin ini ya, orang penting juga gitu. Jadi dihadirin sama orang-orang yang penting juga gitu. Terus di situ aku doang gitu yang dari Bandung mau cari penelitian buat skripsi. Kayak Aneh banget kan, kayak udah nyasar kayak gitu. antropolog Antah sendiri. berantah. Aneh banget. Terus begitu kan mereka kan pada pakai baju adat kan, cuman aku doang kan yang nggak pakai baju adat. Masalahnya aku juga dadakan gitu, datang ke sana juga nggak tahu apa-apa, masih pakai kaos biasa aja gitu. Saat mereka tuh hitam semua, bener-bener hitam semua gitu. Wah, kayak nyasar banget, yang nggak enak juga sih sebenarnya. Tapi mereka bener-bener baik banget, menjamu dengan baik banget, sampai yang aku kayak tour guide-nya bilang, ini Jessica dari Bandung. Oh, dari Bandung, kayak kaget gitu loh. Jauh banget nih anak, nyasar gitu kan. Oh ya silakan duduk dulu. Ini langsung aku disuguhin kopi Toraja, pisang goreng. Wah, enak banget kan, ada kopi ada pisang goreng gitu kan. Pasti suka. Terus ada kopi, ada pisang goreng gitu kan. Nah, duduk dulu nih, minum dulu nih kopi Toraja, udah pernah coba belum? Oh, belum, aku bilang gitu kan. Oh, ini harus coba gitu. Terus ini pisang goreng. Tapi waktu aku nyampe, acaranya udah selesai gitu. Lagi bagi-bagi ini daging gitu ya. Mereka kan kalau ada upacara adat tuh, mereka tuh kan kayak motong kerbau. Aku lupa sih motong kerbau atau babi waktu itu. Pokoknya motong kerbau terus dibagi-bagiin gitu dagingnya. Mungkin kayak acara di Muslim juga kan ada yang bagi-bagi daging gitu kan. Nah, ini juga sama gitu, pada bagi-bagi daging. Tapi di depannya pun aku lihat kayak ada satu bangunan tongkonan. Terus begitu di bawahnya tuh ada si peti matinya gitu loh. Jadi ada si orangnya gitu, si jenazahnya gitu di situ. Cuman kan di sebelah sana kan, aku kan duduknya di sebelah sini di bagian lumbungnya gitu, sambil minum kopi. Terus ya udah, aku cuma di situ aja kayak, ya udah beres Jess acaranya. Iya, orang kita di jalan lama bener 2 jam gitu kan. Terus gitu ya udah, akhirnya nyampe sana cuman kayak, oh kayak gini ya. Maksudnya aku cuma ngeliat, oh semuanya tuh bener-bener berbaju hitam, tapi baju adat gitu ya, yang pakai apa sih, kayak kain-kain gitu. Nah, terus semuanya pakai baju hitam, berkabung. Terus aku sih pas datang udah tinggal bagi-bagi si dagingnya aja gitu. Sama aku cuman kayak ngeliatin aja sih suasananya gitu. Oh kayak gini ya. Jadi mereka lebih ke bener-bener upacara adat gitu. Kalau di sini kan beda ya. Kalau di Bandung sih terutama kan beda gitu, udah nggak kayak gitu. Paling kita cuman kayak ke tempat ibadah gitu kan, tempat ibadah aja gitu. Tapi kalau di sini kayak masih upacara adat gitu, jadi bener-bener aku baru tahu juga sih. Terus kayak mereka juga motong-motong dagingnya kayak agak-agak ini juga ya, agak bikin shock juga sih, kayak bener-bener masih berbentuk ininya, terus kayak dilempar gitu loh Kak, dilempar. Oh, Aku nggak tahu berarti sih, emang daging kayak mentah ya dibagi. yes daging mentah, benar-benar yang aku nggak pernah lihat sih, jadi aku kaget. Kan kalau udah terbiasa sih nggak apa-apa ya. Aku pertama kali ngelihat benar-benar badan dan kepalanya tuh terpisah gitu, dan kepalanya benar di depan aku lagi duduk gitu. Terus aku kayak gitu kan, ya udahlah gitu, gimana lagi gitu kan, ya udah biasa lama-lama juga. Terus benar-benar yang mentah yang dilempar gitu loh Kak, ini untuk keluarga siapa Tuk, gitu. Terus kayak masih gitu kan. Aku kayak kaget juga. Oh gitu ya caranya. Tapi ya oke lah, mungkin kan memang ada di sana kayak gitu. Terus aku kayak, wah seru juga sih. Aku kan jadi tahu ya. Kalau aku nggak ambil skripsi ini, aku nggak ke Toraja nih. Untung aja aku nggak ada data. Untung aku nggak ada data, jadi aku kesel aja. Ketika dirimu datang langsung ke lokasi Toraja, melihat bangunan-bangunan tradisionalnya, terus gimana perasaannya sebagai seorang yang punya background arsitek? Wah
itu mah kayak kita kan masalahnya kita udah perjalanan di mobil tuh 8 jam nih. Begitu ngelihat udah masuk nih ke kawasan Kale, udah masuk gitu di ujungnya Mak. Kale kan muncul lah nih mulai bangunan di atas bukit gitu. Di atas bukit ada bangunan. Terus udah kayak mulai teriak gitu di mobil. Mah, tuh bangunan itu bangunan. Dan kita kayak padahal supirnya kayak apa sih gitu ya. Ya emang begini gitu. Kita tuh di mobil tuh kayak itu yang aku cari itu. Oh iya, wah udah sibuk kita ngeluarin kamera-kamera gitu, udah kayak turis. Udah kayak excited banget sih. Cuman beberapa bangunan di sana juga udah lebih modern gitu loh Kak. Jadi udah mulai pakai beton gitu. Misalnya si strukturnya tuh udah mulai pakai beton gitu. Padahal kan sebenarnya kan kalau yang asli kan mereka masih benar-benar pakai kayu kan. Kayu-kayu, saya kayu, struktur semua masih kayu gitu. Tapi kan beberapa juga udah pada pakai beton dan atapnya juga udah pakai atap kayak atap seng gitu loh. Kan sebenarnya kan atapnya masih pakai kayak bambu gitu kan. Nah, terus begitu aku juga dibawa ke tempat yang memang udah pakai beton gitu. Cuman aku bilang, oh sebenarnya sih aku nyarinya yang benar-benar masih tradisional. Nah, akhirnya aku dibawa lagi ke desa yang lain yang benar-benar masih tradisional. Mungkin udah tahu yang namanya Ketekesu. Aku nggak tahu sih bacanya Ketekesu apa gimana gitu. Baru dengar ya. Aku nggak tahu bacanya sih, tapi nulisnya gitu. Kesu. Nah, itu kayak sebenarnya kalau si tempat itu masih dibilang itu tuh tempat wisata. Jadi kalau misalnya orang Toraja, orang datangnya ke situ juga. Maksudnya turis tuh dibawa ke situ ke satu desa yang benar-benar ini tuh bangunan tongkonan sebelah sini, ini tuh lumbungnya gitu. Jadi benar kan mereka kan berhadapan kan berpasangan tongkonan lumbung ada banyak gitu satu jalan. Nah, nanti kita dibawa ke situ. Nah, aku juga dibawa ke situ karena si tour guide aku juga mungkin bingung ya. Oh, kamu nggak nyari yang beton-beton, yang atap seng, kamu masih nyari yang benar-benar alami banget ya. Iya, ya udah kita ke Ketekesu. Nah, gitu. Sampai terakhir banget sebelum pulang nih, aku dibawa ke desanya si tour guide-nya ini. Jess mau datang nggak ke desa aku? Dia bilang bangunan tongkonan juga banyak. Dia bilang, oh ya boleh. Aku sih pikir ya udah di situ mah ya udah nyampe Toraja sih. Ya udahlah, kemana juga ayo gitu kan. Terus itu, ayo ya udah sebelum kita balik ke Makassar ya bilang gitu. Ya udah kita lihat dulu deh satu desa aku gitu. Nah, ternyata yang aku pakai di skripsi itu, yang aku teliti itu desanya tour guide-nya ini. Setelah aku setiap hari berkunjung ke desa-desa gitu, banyak banget nih aku datang. Terakhir banget sebelum aku balik ke Makassar, terus kayak dia bilang, ayo datang aja, mau nggak ke desa aku? Oh iya boleh. Nah ternyata data yang aku pakai tuh yang dari desanya semua gitu. Aku foto-fotoin semua, ternyata menurut aku ini sih yang paling oke, yang paling aku cari gitu. Dari yang sebelumnya juga oke, kan semua aku catetin, aku foto. Tapi ternyata yang ini nih yang paling oke. Gitu. Jadi aku pakai data yang terakhir. Berarti ada wawancara juga kan, Jess? Ada wawancara juga. Nah, ada wawancara juga. Dari perjalanan panjang itu kan, aku udah ngeliat nih kayak ini ya, program National Geographic gitu ya. Jadi pengen juga National Geographic. Udah kayak antropolog loh ini. Oh, seru banget sih. Iya. Yang aku pengen tahu tuh apa yang dirimu bisa pelajari yang sebelumnya mungkin belum tahu di kampus atau belum tahu di Bandung, dari struktur bangunan, latar belakangnya, sejarah. Tentu dari wawancara yang lain-lain penelitian ada hal yang menarik dong. Dari dirimu pribadi apa yang bikin takjub? Aku banyak takjub sih, soalnya aku ngelihat bangunannya pun kan biasa kan cuma ngeliat di internet, ya nggak sih? Lihat di Ya, internet, oh ya begini sih gambarnya. Tapi ternyata aku datang ke bener-bener bangunan aslinya, terus aku bener-bener bisa masuk, terus kayak aslinya tuh sebelumnya aku bener-bener cuma baca doang. Oh iya, tongkonan itu dibagi jadi, di denahnya itu dibagi menjadi 3. Yang ini ruang keluarga, ini kamar, ya ini ruang tamu gitu, ini digunakan sebagai apa-apa, itu tuh semuanya tuh aku cuma baca di buku doang. Begitu aku nyampe sana, oh gini dalamnya bener-bener yang ya aku kemarin udah lihat di buku nih gitu kan. Nah terus yang aku jadi pelajarin juga kayak di sana tuh di tongkonan tuh ada 3 gitu, jadi berasa inget skripsi lagi. Dibagi jadi 3 gitu, ada tongkonan Layu, tongkonan Kaindoran, sama tongkonan Batu Ariri ya kalau nggak salah ya. Ada 3, aku agak lupa sih. Nah pokoknya jadi itu lebih ke berdasarkan apa ya, peringkat gitu ya, lebih ke peringkat gitu. Mungkin kalau misalnya di sini kayak presiden, menteri, rakyat gitulah, lebih ke peringkat-peringkatnya gitu. Nah dan tongkonan Layu yang paling tinggi itu peringkatnya. Aku sih baca di buku gitu kan. Nah terus pas aku ke sana, aku wawancara juga, memang katanya seperti itu. Tapi ya karena kan itu memang udah budaya ini banget ya, yang sejarah gitu, itu tuh sejarah gitu. Jadi begitu aku datang ke sana, mereka memang bilang memang itu benar, tapi
sekarang sih karena udah semakin modern, jadi layuk pakai indoran gitu-gitu tuh sebenarnya udah hampir nggak gimana ya. Itu cuman masalah di teori aja gitu, tuh cuma sejarah doang. Tapi kalau sekarang sih nggak terlalu gimana, bahkan di Torajanya juga gitu. Makanya data yang aku cari itu sebenarnya sejarah banget gitu kata para penduduk-penduduk sana gitu. Kalau di sini kita sebenarnya udah ya udah tongkonan ya tongkonan aja gitu ya, biasa aja gitu. Tapi akhirnya jadi ngerti juga sih, kayak misalnya kan tuh tiap rumah juga kan ada tanduk kerbaunya kan. Kalau misalnya udah lihat tuh kayak satu tiang depannya itu namanya apa ya, tulak somba apa ya, yang ada kerbau-kerbaunya gitu, banteng, kepala banteng si culanya gitu tanduknya. Nah itu tuh semakin Kalau cula banyak di tanduknya hidung, itu kayak cula di sini kayak salah badak. ya. Iya benar-benar, berarti ini apa, tanduk ya namanya Tanduk, ya. tanduk. Iya tanduk gitu. Nah banyak yang ada tanduk-tanduknya gitu, jadi semakin, kalau nggak salah kayak itu tuh hadiah gitu loh. Misalnya kalau misalnya ada apa nanti kita persembahin kerbau ke mereka gitu loh. Nanti tanduknya tuh dipasang di rumah-rumah tongkonan. Aku agak lupa juga sih. Tapi akhirnya yang aku baca di buku itu bener-bener ada gitu aslinya. Jadi aku happy banget sih, kayak bukan cuma sekedar lihat dari buku ya, tapi ada, aku bisa lihat langsung tuh aku seneng banget gitu. Belajar belajar banyak banget. Jadi pas ngerjain skripsi tuh udah kayak ya aku udah, oh, aku tahu nih ya, ini aku tahu, ini ada fotonya gitu. Jadi aku seneng juga sih, aku lebih bisa ceritain ke dosen aku juga kan dosen aku juga ya maksudnya kan nggak terlalu, lebih ke membantu aku gimana cara menyelesaikan skripsi ini, tapi kan data kan tetap aku yang cari, bener nggak? Nah terus segitu, jadi aku juga seneng sih aku bisa ceritain yang apa yang aku dapat di sana gitu. At least aku happy sih ngerjainnya. Kadang kan kalau misalnya orang udah happy kan kayak ya udah sih, kayak semuanya juga lancar-lancar aja ya nggak sih Kak? Tahu Asal nggak sih, happy aja Jas? dulu ngerjainnya apa. Banyak orang berpikir kalau arsitek itu cuma ngedesain rumah, ngedesain ruang gitu doang. Iya. Kalau awam nih, Heeh. aku setelah ngobrol beberapa sama kawan-kawan arsitek, wah ternyata dipelajari hal yang lain ya, secara historis, fungsinya, filosofinya. Dirimu masa gitu nggak sih di Iya, arsitek? iya, benar-benar semuanya. Bahkan kayak misalnya nih, udah ngedesain satu bangunan, itu tuh diminta konsep kamu mendesain ini tuh apa gitu. Kayak kenapa kamu bikin bentuknya tuh kayak gini gitu. Itu tuh berdasarkan apa gitu. Itu semua tuh ada. Jadi kalau misalnya nanti aku sidang, kan sidang di arsitektur kan ada beberapa ya. Misalnya nih dalam satu semester tuh bisa ada 2 sampai 3 kali sidang gitu loh. Sidang tahap pertama, sidang tahap kedua, sidang final gitu. Nah biasanya tuh ada sampai 3 kali gitu. Nah, itu tuh pasti ditanya, kenapa kamu bikin bentuk seperti ini gitu? Apa konsep kamu? Wah, tuh kayak pusing sih sebenarnya. Jadi kayak nggak bisa gitu. Kita tuh kayak mendesain tuh cuman asal ya udah kayak gini aja. Pokoknya kita mau bentuknya kayak gini. Kayak kadang tuh nggak bisa gitu. Kadang suka ditanya gitu, kamu berdasarkan apa gitu? Kenapa kamu nempatin bangunan ini di sebelah sini? Itu pasti ada alasannya gitu kan. Misalnya baik dari apa zoningnya gitu. Kadang kan kita sebelum mendesain juga kita kan udah nyoret-nyoret ya zoning gitu. Misalnya zoning itu kayak zoning public, private, semi public gitu. Itu tuh udah kita bulit-bulitin gitu. Kenapa kita bisa ngelompokin public private itu? Itu tuh dari kita tuh masuk, misalnya kita mau bikin hotel gitu. Yang area public itu kan tentunya lobby, ya nggak sih Kak? Nah itu kita tempatin di depan. Kenapa kita tempatin di posisi ini, nggak posisi dalam? Karena jalan masuknya di sini, terus misalnya area ini tempat parkir, ya udah kita lobinya tuh di sebelah sini. Terus misalnya area belakang itu yang banyak yang lebih sepi, itu kita jadiin area private sebagai area huni. Nah itu semua udah kita pikirin dari awal gitu loh, nggak cuma asal nyimpen bangunan, udahlah pokoknya mau parkiran di sini, mau lobby di sini, udah kayaknya kamar bagusan di sini deh ya. Itu tuh nggak bisa gitu. Kita pasti udah selidikin dulu, makanya kenapa survei dulu kan. Di arsitektur pun gitu, waktu aku kuliah sebelum kita mendesain memang ada soalnya gitu, memang ada tugasnya tuh nanti tanah kalian tuh beneran ada tanahnya, tanah tapak kalian itu ada di jalan Kajadi misalnya gitu. Itu tuh kita satu angkatan tuh survei ke tanah itu, ke tapaknya, ke lokasinya gitu. Terus itu kita udah mulai nganalisis tiang listrik di mana, dititikin pohon kira-kira di mana gitu. Terus di posisi jalan di sini, sekelilingnya itu utara, selatan, baratnya gitu apa gitu, itu sama kita dicatat semua. Karena kita harus apa ya? Emang dari zaman kuliah harus udah diajarin gitu. Kalau misalnya kita ngedesain, memang kita harus survei dulu supaya kita bisa ngerasain pengalaman ininya kan, pengalaman ruangnya, pengalaman lokasinya gitu seperti apa. Jadi kita tahu.
apa yang mau kita desain, kita tuh punya alasan buat nempatin kenapa ini di sini, kenapa itu di sana gitu. Itu tuh nggak asal, tapi udah kita teliti dulu sebelumnya. Itu sih aku jadi belajar itu juga. Dan sekarang itu bener-bener kepake banget. Berarti sampai sekarang kalau bikin project desain tetap kayak begitu ya? Riset Ya, tetap dulu. tetap pasti kita harus site survey gitu ya. Ya bagusnya sih site survey dulu. Karena kenapa? Karena kita ya kadang kan kalau misalnya kita ngelihat cuman dari Google gitu ya, Google Street View gitu kan kita nggak. Tapi sebenarnya Google Street View juga ya oke sudah bisa membantu. Tapi kadang kita tuh nggak ngerasain secara langsung gitu loh Kak. Gitu kayak misalnya nggak ngerasain aja gitu. Oh ternyata di sebelahnya itu tuh ada rumah yang tinggi banget. Jadi kalau misalnya kita bikin taman di sini, tetangga tuh bisa ngelihat ke taman kita gitu. Itu kan kadang nggak kepikiran gitu ya nggak sih Kak? Nah setelah misalnya kita lihat ke lokasi, oh iya ternyata ini kayaknya kurang bagus deh kalau kayak gini gitu. Mendingan ininya kayak gini. Nah itu jadi pertimbangan-pertimbangan kita ngedesain itu juga berdasarkan itu sih kalau kalau kata aku ya. Terus lagi dari arah matahari. Misalnya matahari dari timur ke barat itu kayak kita nempatin taman enaknya di mana, kita nempatin kamar enaknya di mana supaya nggak panas gitu loh. Itu tuh semua diajarin dari zaman semester 1 di kuliah arsitektur. Dan itu memang nyata sih. Setelah sekarang aku mulai kerja sendiri, aku mulai ngerasain juga kayak iya memang bener harus saya survei dulu, kita ngedata dulu gitu. Zoning publik, zoning private itu tuh sebenarnya di mana itu memang bener adanya gitu. Kadang dulu kan kayak ya lah ribet banget gitu kan. Dulu zaman kuliah gitu, ya lah ribet banget nih bulat-bulat gini gitu kan. Udahlah gini aja gitu. Tapi ya nggak bisa gitu. Memang kenyataannya seperti itu. Cara yang emang seharusnya gitu. Kepake gitu. Jadi benar-benar belajar juga. Sebagai seorang arsitek dan desain interior nih, mungkin nih jawabannya bisa beda. Kayak gimana sih yang dirimu suka aja ngedesainnya, ngerjain projectnya? Ini maksudnya dari segi apa ya? Dari sisi desain, dari sisi style desain dan lain-lain. Kayak gimana yang dirimu suka Oh, ngerjain? Kalau klien mah itu urusannya udah beda. Itu masalah personality. hmm. Aku ya, aku lebih suka yang simple sih. Jadi minimalis ya. Kan kadang kan kalau misalnya udah lihat juga kan suka ada desain yang klasik kan, yang memang penuh Ya, ukiran-ukiran gitu. Sebenarnya aku suka banget yang ada ukiran-ukirannya, tapi kalau aku secara personal aku nggak terlalu suka yang penuh ukiran itu untuk di rumah tinggal ya. Aku suka kalau misalnya aku ngunjungin museum atau ngunjungin art gallery yang penuh ukiran-ukiran tuh aku suka. Tapi rasanya sih kalau aku sendiri buat pakai ukiran-ukiran itu di dalam rumah kayaknya sih aku enggak gitu. Jadi kalau karena sebagian besar project aku interior dan arsitektur itu di residensial rumah tinggal, jadi aku lebih suka yang lebih simple. Kayak gimana ya? Simple terus kayak penggunaan warnanya tuh nggak terlalu banyak gitu. Lebih ke mungkin abu gitu, terus ya gitu bata merah gitu ya atau enggak putih atau enggak kayu coklat gitu. Aku lebih yang suka yang tone warnanya yang kayak gitu gitu. Tapi kalau misalnya interior juga sama gitu. Aku lebih kombinasi warnanya tuh yang kayak hitam, coklat, putih, yang lebih kayak gitu warna-warna netral. Tapi kalau misalnya kayak galeri gitu kayak misalnya aku ngunjungin satu museum gitu kan waktu itu ke nasional museum nasional apa ya? National Gallery Singapura gitu. Aduh lupa aku namanya. Pokoknya yang ada di Singapura kayak museum galeri Singapura gitu kayak lupa. Nah, itu juga kan bangunan fasad depannya kan memang agak-agak ini ya, agak-agak klasik kayak ada kolom-kolom yang penuh ukiran-ukirannya gitu. Kayak misalnya kayak kolom Korintian yang agak gaya-gaya Yunani itu. Nah, itu aku suka, bener-bener aku suka ngelihatnya gitu. Cuman kalau untuk museum aja sih, kalau untuk museum, untuk art gallery, aku suka sih. Dulu juga kalau salah satu pelajaran yang aku suka itu tentang sejarah bangunan arsitektur yang bangunan Yunani gitu loh, Kak. Itu ya aku suka juga sih. kalau minimalis itu nggak gampang juga loh, Jess, kalau ngedesain minimalis. Minimalis sebenarnya lebih simple ya, timbang Hmm. kalau misalnya memang penuh ukiran kayak klasik gitu, wah susah sih. Nah, mungkin karena aku memang nggak di bidangnya klasik ya, karena ada kan spesialis yang khusus ukiran-ukiran gitu kan ada. Sebenarnya kalau minimalis tuh lebih ke permainan warna, terus kayak misalnya lebih ke kaca-kaca yang bidangnya besar gitu, tapi bentukannya simpel gitu, polosan aja, paling kayak
permainan warna kayu, yang gitu-gitu sih. Itu sih yang minimalis orang zaman sekarang sih ya, aku ngerasa orang lebih banyak suka ya ke yang seperti itu. Untuk rumah tinggal, karena kan mungkin clean ya, jatuhnya kan clean gitu, kayak bersih aja gitu, clean aja, enak buat rumah gitu. Kan kalau ukiran kayaknya kayak padat gitu, banyak kayak banyak-banyak penuh aja, penuh ukiran-ukiran gitu. Kadang nggak semua orang suka, dan sebagian besar klien aku memang lebih sukanya yang simple, minimalis gitu. Jadi memang pas aja gitu. Memang aku juga sukanya yang kayak gitu. Udah hampir satu Nah, setengah udah jam nih nih kita sisanya. ngobrol. Oh, apa? Udah hampir 1,5 jam kita ngobrol. Oh, gitu ya. Gak kerasa Iya. loh. Nanti Berarti aku ini, kasih judulnya arsitektur yang menjelajah skripsi sebagai seorang antropolog. wow. Keren Kadang loh kalau, tadi ceritanya. oh iya, kadang kalau aku punya kesempatan buat kayak gitu lagi ya, ya karena dulu sih memang ini aja, karena zaman kuliah kan. Sekarang sih ya nggak ada juga sih yang kayak gitu. Tapi kayak kalau aku punya kesempatan buat kunjungin tempat-tempat baru, terus kayak mempelajari apa ya, kayak sejarahnya gitu, baik dari arsitektur atau budaya-budaya itu, aku senang banget sih, aku pengen banget sih. Nah, Belum belum lagi aja nih. terakhir nih, penutup. Ya, Jika boleh sedikit lebih ambisius, apa yang dirimu inginin sebagai seorang arsitektur, yang juga sebagai desain interior, dan untuk Studio Kano, apa yang paling dirimu pengen? ini cita-cita aku ke depannya juga sih. Aku pengen banget nanti someday kayak punya, bener-bener punya studio sendiri ya, kayak kantor sendiri, kantor studio ya, studio nyebutnya, studio sendiri yang kita sehari-hari bisa kerja di sana gitu. Terus dan aku nggak cuman kerja berdua aja, tapi kayak punya tim yang kita bisa saling diskusi, bisa saling tukar pikiran. Jadi kan nggak cuma berdua doang kan, kadang suntuk suntuk, aku suntuk dia suntuk, ya udah suntuk semua gitu. Tapi kan kalau ada banyak orang rame-rame kan kayak lebih happy gitu kan, buat discuss gitu, banyak yang saling membantu gitu. Nah aku tuh pengen kalau someday itu bisa bisa kayak gitulah. Ya ini memang cita-cita dari tahun-tahun lalu sih. Memang mau kayak gitu. Terus kalau misalnya ke depannya juga pengen bisa fokusin juga di interior tuh, kayak lebih apa ya, ya karena sekarang masih masih jatuhnya masih tergolong baru ya, jadi kan kayak belum 100% barang-barangnya ada gitu loh, jadi aku masih pelan-pelan tuh masih beli-beli barang-barangnya gitu, termasuk kan pekerja-pekerjanya juga kan, memang kita kemarin itu kita datengin dari Jepara semua kan. Nah kedepannya juga pengen kalau memang punya orang-orang yang dari yang bisa stay lama gitu, yang bisa stay lama, terus peralatan yang mulai pelan-pelan dipenuhin gitu kan, jadi lebih seru gitu. Cuannya enakan yang Untuk mana? apa? Oh, interior. Untuk interior. Soalnya mungkin pekerjaan interior kan memang lebih ke ruangan ya, skupnya kan misalnya ruang kamar tidur aja atau enggak ruang genset aja gitu kan. Nah itu kan skupnya lebih per ruang. Tapi kan kalau arsitektur itu kan bangunan, gimana buat kita ngebangun aja minimal 1 tahun, ya nggak sih Kak? Jadi kan lebih lama gitu loh. Tapi kalau karena interior itu cepat, paling juga 2-3 bulan selesai, ganti proyek baru 2-3 bulan selesai. Jadi interior tuh sebenarnya lebih cepat. Oke, Jess, sekali Boleh, lagi mangga. terima kasih banyak. Mangga, mangga. Nanti beneran loh kita Sama-sama. bikin sesi baru loh. Ya, Ya, siap. Aku juga ini deh, ntar kapan janjian lagi lah, gampang. ya kita kelarin dulu. Thank you, Jess. Semoga video Kano lancar selalu dan Thank you. dirimu juga selalu Amin, sukses dan sehat amin. selalu. Udah juga, Ya, udah nanti juga aku sukses ya kasih selalu. IG Studio Kano aja lah, kalau nomor pribadi nggak Ih, usah di-share. Jadi, silahkan kontak IG Studio Kano. Oke, thank you, Jess. wih, boleh Selamat, banget. Thank you, selamat thank you. siang. Have a good day. Siang. Bye. Bye-bye.